Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Omil Hayadi kembali hadir menyapa Anda di Dialog Jambi Bicara. Tentu saja beberapa jam lagi kita akan menyongsong tahun baru yaitu tahun 2025. Tentu saja banyak harapan-harapan baru yang kita haturkan dan juga kebijakan-kebijakan baru nantinya akan pemerintah buat khususnya pemerintah di Provinsi Jambi. Lalu seperti apa hal tersebut kita akan membahasnya dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Saya langsung menyapanya, ada Bapak Dr. Agus selaku pengamat kebijakan publik. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Ya, gimana kabarnya di sore hari ini? Ini hari terakhir di tahun 2024. Luar biasa Mbak. Tentu banyak sekali doa ya Pak yang harus kita haturkan juga untuk tahun 2025. Baik, kita berbicara mengenai kebijakan dan juga pelayanan publik untuk masyarakat Provinsi Jambi. Boleh Anda singkat cerita Pak, seperti apa sebenarnya kebijakan publik? Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Yang mungkin masyarakat awam masih belum tahu Pak maksudnya. Silakan Pak. Baik, yang pertama dulu kita posisikan dulu bahwa di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu ada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, masing-masing pemerintah daerah ini memiliki kewenangan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Ada 38 urusan pemerintahan, 6 urusan konkuren, absolut yang tidak bisa diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, artinya apa? Sisanya itu bisa sub-sub urusan pemerintahan itu bisa diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka pemerintah daerah provinsi juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki melaksanakan tugas, termasuk dengan pelayanan publik seperti itu, Pak. Nah, dalam konteks pelayanan publik, pemerintah itu harus hadir ya, untuk bagaimana masyarakat untuk mendapat pelayanan, terutama untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat. Nah, pelayanan publik itu memang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu juga setiap kan ada periodisasi nih pemerintahan provinsi, kita barusan melaksanakan pilkada. Yeah. Nah, di dalam pelaksanaan pemerintahan ada pemilihan kepala daerah dengan visi misi. Nah, arah kebijakannya ditentukan di situ. Arah kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu ditentukan di situ. Kemana arah kebijakannya? Maka itu dari visi misi itu didesain di dalam rencana pembangunan jangka menengah. Begitu juga dengan rencana pembangunan program kerja tahunan seperti itu, Mbak. Artinya kebijakan-kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah pusat seperti itu, Pak. Ini berbicara mengenai kebijakan dan juga pelayanan publik. Beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah mulai melakukan inovasi seperti ada reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik yang sudah ditingkatkan seperti itu, dan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat tentunya. Sejauh ini Anda melihat apakah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sudah sesuai ataupun juga sudah tepat sasaran kepada masyarakat, sesuai dengan pelayanan yang mereka berikan seperti itu, Pak? Ya. Jika berbicara tentang pelayanan publik, tentu sesungguhnya adalah bagaimana pemerintah daerah itu bisa melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Ya, pelayanan itu harus akuntabel, transparan, tidak bertele-tele, gitu kan. Nah, oleh karena itu juga diperlukan sebenarnya bukan inovasi, tetapi yang utama adalah bagaimana aparatur pemerintah daerah itu bisa memberikan pelayanan publik yang baik, berkualitas, dan itu tugas pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu juga petugas-petugas yang memberikan pelayanan publik ini, terutama perizinan misalnya, itu betul-betul harus memiliki kompetensi. Nah, memiliki kompetensi. Nah, inovasi di dalam pelayanan misalnya di perizinan misalnya. Sekarang kan sudah
sudah melalui media, sudah melalui internet semua. Jadi kita berharap memang pelayanan-pelayanan diberikan kepada masyarakat itu tidak lagi secara manual, tetapi betul-betul bisa ditingkatkan melalui media-media elektronik seperti itu. Nah, inovasi-inovasi ini penting karena setiap tugas-tugas pemerintah daerah itu diawasi oleh ombudsman. Ya. Nah, diawasi oleh ombudsman sehingga memang itu betul-betul dikawal karena itu hak konstitusi rakyat yang harus dipenuhi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Anda mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik itu yang paling penting seperti itu yang akan berdampak kepada masyarakat. Namun sudah berkualitaskah pelayanan publik kita di Provinsi Jambi ini, Pak Agus? Anda selaku pengamat, langsung saja katakan. Ini menjadi evaluasi juga untuk pemerintah barangkali di tahun 2025 untuk meningkatkan lagi pelayanan publik barangkali. Iya, saya kira pemerintah provinsi terus berbenah lah. Ya, ada kemajuan-kemajuan dalam pelayanan publik. Tetapi memang ini sebenarnya diawali oleh regulasi, Pak. Ya. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat itu sering berubah-berubah. Misalnya pelayanan publik di bidang galian C misal. Nah, itu kan untuk mendapatkan bangunan untuk membangun suatu bangunan itu harus memiliki bahan-bahan dari galian C. Tetapi perizinannya itu jauh sekali. Kemarin ditarik ke Kementerian SDM. Nah, setelah itu ada Perpres, itu diserahkan kembali kepada pemerintah provinsi. Nah, galian C-nya itu ada di ujung-ujung desa sana gitu. Tetapi izinnya itu ada di pemerintah provinsi itu. Oleh karena itu juga penting di aplikasi itu. Tapi ada satu misal, dia berlapis. Perizinan seperti itu galian C itu berlapis, bersyarat. Kenapa? Memang sudah melalui aplikasi, tetapi dia berlapis bersyarat. Ada AMDAL, ada UKL-UPL yang harus itu dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Tidak bisa melalui aplikasi seperti itu. Nah, ini juga menurut saya ini perlu diperbaiki juga. Ini perlu diperbaiki. Tetapi untuk menjaga lingkungan hidup, lingkungan perlu UKL-UPL seperti itu. Nah, penyederhanaan ini. Nah, saya kira berbagilah. Ya, berbagilah, misalnya kewenangan provinsi itu, walau izinnya itu sudah diserahkan kepada gubernur, tapi UKL-UPL-nya bisa diurus di kabupaten kota seperti itu. Baik, itu dari sektor perizinan. Kalau untuk sektor kesehatan sendiri, pemerintah Provinsi Jambi apakah sudah meningkatkan pelayanan publiknya kepada masyarakat, apalagi sekarang masyarakat sudah bisa menggunakan ada tanggung pemerintah BPJS seperti itu. Tapi apakah BPJS itu sudah bisa sudah sesuai peruntukannya seperti itu, Pak? Oh iya, di bidang kesehatan kewenangan provinsi itu terbatas, ya terbatas. Mereka hanya punya rumah sakit, ya, rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa. Sedangkan di kewenangan di bidang kesehatan yang paling besar itu ada di kabupaten kota, sampai kepada puskesmas gitu. Nah, untuk pelayanan di rumah sakit kita secara umum sudah baik, tetapi yang namanya pelayanan publik pasti tidak pasien-pasien kita yang ingin mendapat pelayanan cepat tentu tidak ada yang kurang puas. Nah, oleh karena itu juga saya melihat Pak Gubernur juga sering untuk melakukan sidak ke rumah sakit, tetapi terus saja ada berita-berita kejadian berulang, pasien tidak dilayani dengan baik seperti itu. Nah, secara umum rumah sakit kita sudah bagus dan juga sudah diarahkan juga untuk sampai ke jantung seperti itu. Nah, itu sudah bagus, perkembangan cukup bagus, dan rumah sakit kita juga merupakan rumah sakit pendidikan. Artinya dia ini balance, ada kepentingan kependidikan dan kepentingan dalam rangka pelayanan juga kepada masyarakat. Seperti di pelayanan kesehatan, karena memang terbatas kewenangan provinsi. Artinya memang terbatas pemerintah Provinsi Jambi terkait kesehatan, dan juga bersyukur juga kita sudah memiliki 2 rumah sakit besar ya Pak, rumah sakit umum dan juga rumah sakit jiwa yang bisa menampung masyarakat yang membutuhkan juga. Baik, ini terkait untuk membuat kebijakan publik itu sendiri, Pak. Selain pemerintah, siapa saja sih sebenarnya yang bisa juga terlibat dalam membentuk buat kebijakan publik sendiri yang nantinya bermuara untuk
kemaslahatan masyarakat? Berbicara lagi kepada kebijakan publik bahwa kebijakan publik itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, tentu harus ada rule of game, diatur gitu. Nah, pengaturan ini itu mulai dari pemerintah pusat sudah mulai mengatur seperti itu. Untuk pelaksanaan di daerah juga harus diatur dengan peraturan daerah seperti itu. Nah, siapa saja yang bisa melakukan kegiatan pelayanan publik, gitu kan? Swasta bisa. Nah, seperti rumah sakit swasta yang berdiri di Kota Jambi ini banyak sekali. Nah, itu membuktikan bahwa ada peran swasta yang diberikan juga partisipasi swasta untuk memberikan pelayanan publik. Malah pelayanan publik di rumah sakit swasta masyarakat bilang lebih bagus daripada rumah sakit pemerintah daerah sendiri. Ya, seperti masyarakat itu. yang menilai, Pak ya. Ya. Baik, ini berbicara mengenai kebijakan publik ini tentu saja tadi Anda katakan bahwa sebenarnya tidak hanya pemerintah yang memiliki pelayanan, swasta pun juga memiliki pelayanan tidak hanya dari segi rumah sakit, bahkan ada sektor-sektor lainnya, bahkan pendidikan pun juga dari swasta juga ada. Namun seperti apa Bapak melihat tahun 2024 ini sudah berjalan. Hari ini merupakan hari terakhir juga di tahun 2024. Kebijakan-kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jambi, khususnya yang benar-benar menyentuh masyarakat ataupun juga memberikan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi. Ya, itu tadi saya bilang, dari urusan pemerintah, pembagian urusan pemerintahan tadi, itu kewenangan provinsi itu sebenarnya di pelayanan publik itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Karena yang lebih besar itu ada di kabupaten kota. Nah, hanya ada beberapa pelayanan yang yang langsung diberikan oleh pemerintah provinsi seperti itu. Nah, oleh karena itu juga dari kita lihat bahwa ombudsman juga bekerja dengan baik, cukup baik, dengan melakukan evaluasi, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tidak saja pemerintah daerah, tetapi juga kegiatan-kegiatan swasta yang melakukan pelayanan publik tersebut. Nah, tentu seperti contoh ombudsman juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang juga cepat tanggap dalam rangka menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat seperti itu. Nah, ini penting. Jadi selama 2024 ini menurut saya cukup baik, tetapi keluhan masyarakat juga terjadi, dan ini juga merupakan tugas pemerintah daerah untuk memperbaiki. Oke, nanti kita akan bahas seperti apa evaluasi dan juga siapa yang bisa mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kita akan lanjutkan pemirsa setelah usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Anda kembali bersama kami di Jambi Bicara, pemirsa, dan masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Agus, ini membahas mengenai kebijakan dan juga pelayanan publik oleh pemerintah untuk masyarakat, dan juga tadi kita sudah membahas mengenai sedikit banyak tentang kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, Pak ya, yang intinya harus pelayanan publik ataupun juga kebijakan ini berkualitas untuk masyarakat tentunya. Nah, ini berbicara mengenai kebijakan pelayanan publik ataupun juga kebijakan publik seperti itu. Banyak sektor yang mempengaruhi kebijakan publik itu, baik bisa ekonomi, sosial, politik, budaya, dan banyak lagi. Nah, Anda melihat saat ini yang dilakukan ataupun juga yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan-kebijakannya, apakah ini sudah mempengaruhi sektor-sektor tersebut, apalagi setelah kita menghadapi tahun pilkada seperti apa juga pesta demokrasi saat ini, apakah sudah stabil seperti itu Pak kebijakan-kebijakan publik, dan juga bagaimana kebijakan publik ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sektor-sektor yang saya sebutkan tadi Pak, ada sosial, politik, dan lain macamnya. Tentu di bidang pelayanan publik ini banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, terutama di faktor politis, karena arah kebijakan pembangunan daerah itu
ditentukan dari proses suksesi dari proses politik itu sendiri. Nah, tentu dia akan setiap terjadi perubahan suksesi kepemimpinan, tentu kebijakannya juga berubah. Nah, tentu juga berubah. Namun prinsipnya adalah pelayan publik itu harga mati. Nah, intinya adalah ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, negara harus hadir. Itu intinya. Hadir tidak saja hadir, tapi harus hadir berkualitas. Nah, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, itu juga termasuk lapangan kerja. Itu penting. Maka oleh karena itu, ke depan betul-betul kebijakan pemerintah daerah itu memang harus smart. Karena untuk menghadapi era globalisasi dan modernisasi yang tidak bisa dihindari. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini berbicara mengenai kebijakan publik, ini tentu saja tidak lepas dari kepala pemerintahannya ataupun juga kepala daerahnya yang menentukan kebijakan tersebut. Banyak sekali kepala daerah yang kembali bertarung seperti itu pada konsultasi pilkada, baik itu pilkada pun juga pemilu kemarin. Nah, Anda melihat apakah kebijakan-kebijakan publik yang dibuat, kita tidak mencontohkan Provinsi Jambi, bisa kita mencontohkan daerah lain seperti itu, Bapak. Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat ini ada unsur politis yang dimasukkan atau memang pure ini untuk kemaslahatan masyarakat? Ya, sebenarnya untuk kemaslahatan masyarakat dan kepentingan politis itu beda-beda tipis. Gitu. Beda-beda tipis. Nah, oleh karena itu juga tinggal bagaimana arah kebijakan pembangunan daerah itu, terutama di pelayanan publik, itu betul-betul dikawal. Di mana mengawalnya? Di RPJMD. Di rencana pembangunan 5 tahun, di mana kepala daerah itu mempunyai tanggung jawab melaksanaan pemerintah daerah selama 5 tahun. Jadi harus betul-betul didesain. Nah, harus disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Seperti itu. Oke, artinya Anda tidak menyangkal bahwa memang ada sedikit relevansi antara kebijakan publik dan juga kebijakan politik, maksudnya kebutuhan dari politisi sendiri ya Pak ya. Nah, ini selain itu, apakah juga kebijakan publik ini mungkin kebijakan publik yang berhasil meningkatkan kesetaraan sosial seperti itu, Pak? Apakah kebijakan pemerintah daerah, kita bisa berbicara mengenai kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jambi yang saat ini dibuat, apakah sudah membuat masyarakat Provinsi Jambi ini sudah tidak ada lagi kesenjangan sosial seperti itu, dan juga apakah perlu banyak evaluasi yang dilakukan? Karena memang kebijakan publik, pelayanan publik ini ya tidak jauh kita berbicara mengenai masyarakat seperti itu. Ya, yang punya masyarakat itu di kabupaten kota, Mbak. Prinsipnya provinsi itu tidak punya masyarakat, karena penduduk itu ada di kabupaten kota. Maka kabupaten kota, walau di provinsi juga punya kewenangan di bidang pelayanan publik, tetapi titik beratnya itu ada di kabupaten kota. Baik, untuk 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini, Anda melihatnya seperti apa? Dalam pengamatan Anda? Ya. Di bidang kesehatan sudah cukup baik saya kira, tetapi ada juga yang menurun seperti di Merangin. Nah, rumah sakitnya itu turun dari tipe C ke tipe D. Nah, itu apa? Itu ada pengaruh. Itu tadi yang dari pengaruh pengaruh dari pelayanan ya. Di pelayanan juga sebenarnya cukup bagus, tetapi ada hal-hal yang pengaruh politik tadi ya, yang terutama di SDM. Di setiap tahun mereka mempengaruhi pemerintah rumah sakit untuk menambah pegawai, padahal formasinya terbatas. Tetapi karena kekuatan politik mau tidak mau harus menerima itu. Akhirnya banyak jalannya rumah sakit jadi tersendat-sendat seperti itu. Tapi rata-rata perjalanan cukup bagus. Dan di satu sisi juga seperti di Merangin, dokter spesialis sudah banyak, tapi saya yakin
di era berikutnya, di pemerintah berikutnya itu kan akan terjadi perbaikan karena itu mutlak. Seperti itu. Baik, tapi setiap lembaga pelayanan publik pasti melakukan survei kepuasan masyarakat ya Pak ya? Ya. Itu mempengaruhi nggak dengan kualitas dari pelayanan publik itu sendiri ya sejauh ini? Iya, harusnya dari hasil survei itu. Atau cuman hanya sekedar formalitas saja? Nah, harusnya memang dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh instansi tersebut dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan-perbaikan. Nah, di kependudukan kita sudah cukup bagus. Di rata-rata di Provinsi Jambi pelayanan kependudukan sudah cukup bagus untuk mendapatkan KTP dan KK sudah cukup bagus. Malah dinas-dinas Dukcapil kabupaten kota itu punya inovasi-inovasi bagus yang malah mereka datang jemput bola sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa dan itu luar biasa keren gitu. Nah, pelayanan seperti yang kita harapkan. Masyarakat miskin yang tidak mampu untuk datang ke ibu kota, kabupaten misalnya, yang jauh, untuk mengurus administrasi kependudukan, itu bisa dijemput bola. Catatan sipil, dinas dukcapil jemput bola ke desa, mereka memberikan pelayanan setempat dan itu luar biasa. Nah, pelayanan-pelayanan seperti itu yang kita inginkan, yang diinginkan masyarakat. Perbandingan dengan beberapa tahun yang lalu, Pak, dengan pelayanan publik yang saat ini yang diminta cepat, sudah itu juga transparan, tentu saja akuntabel, itu seperti apa? Dan lagi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sempat juga kita dengar beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu itu masyarakat sulit untuk mengurus administrasi kependudukan mereka, akte kelahiran, KTP, apalagi juga ada oknum-oknum juga di itu seperti apa Anda melihat? Nah, sebenarnya mereka sudah ada SOP semua. Sudah ada SOP semua. Kalau SOP diikuti oleh pejabat, oleh petugas-petugas yang memberikan pelayanan, sebenarnya tidak ada masalah. Karena SOP-nya sudah ada gitu. Namun kalau misalnya mereka pelayanannya sudah masuk ke daerah-daerah yang cukup jauh dari pengawasan seperti kantor camat, kantor lurah ataupun juga kantor desa, itu seperti apa Pak pengawasan untuk pelayanan publik sendiri? Karena masyarakat di sana tidak mengetahui adanya mungkin bisa melaporkan kemana seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah bisa diawasi langsung oleh pemerintah ataupun juga lembaga lainnya yang bisa memantau hal tersebut? Ya, masyarakat juga bisa mengawasi kok. Ya, kita memang berharap pelayanan-pelayanan yang diberikan pemerintah itu dipantau, diawasi oleh masyarakat. Kan ada ombudsman untuk melapor, ada kepada bupati, ada kepada gubernur gitu. Malah di pelayanan publik ini sebenarnya dia masuk di reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Menpan. Jadi berlomba-lomba Pak. Iya. Pemerintah untuk dapat bisa meraih predikat dari RB itu bagaimana sendiri. Statusnya terus meningkat kan berlomba-lomba. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya mereka konsen di situ. Cuma permasalahan di lapangan kembali lagi kepada sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan sumber pendanaan seperti itu. Nah, tentu untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas tentu dimulai dari pertama SDM dulu dan sarana prasarana. Itu yang penting dulu. Dan sebenarnya di sini di hati, dari diri sendiri, diri sendiri petugas gitu. Ayolah kita digaji oleh negara untuk memberikan pelayanan. Hanya itu tugas kita kok. Tugasnya. Jadi mulailah bismillah dari hati dan ikuti SOP yang ada, insya Allah jalan. Karena memang semua sudah punya SOP. Saya kira tidak ada lagi jenis-jenis pelayanan publik yang sudah tidak punya SOP. Tadi ada kesenjangan juga. Tadi bagaimana kesenjangan? Kesenjangan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, suku anak dalam itu warga negara juga loh, Pak. Apakah sudah dimudahkan? Apakah sudah dimudahkan, gitu benar. Kan? Nah itu juga menjadi kewajiban. Maka saya lebih mendukung kalau memang Dinas Dukcapil misalnya di kependudukan, mereka jemput bola kepada teman-teman saudara-saudara suku anak dalam yang menyebar, yang menyebar itu gitu, seperti itu. Sehingga setidak-tidaknya mereka terdata.
Baik. Nah, Tidak hanya saja jemput bola di saat mau kontestasi pilkada seperti itu ya Pak, gitu harus ya. rutin dan juga konsisten. Malah Seperti itu. sampai dengan pelayanan pendidikan dan kesehatannya juga harus sangat menjadi prioritas. Karena itu menurut saya mereka juga punya hak konsesional yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Baik, nanti kita akan lanjutkan, Ya. Pak Dr. Agus, kita akan bahas mengenai seperti apa kebijakan dan juga pelayanan publik di Provinsi Jambi. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Anda kembali bersama kami, saudara, di Jambi Bicara dan masih membahas mengenai kebijakan dan juga pelayanan publik untuk masyarakat Provinsi Jambi. Baik, ada telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Dengan siapa? Di mana? Selamat sore Mbak Omil Hayadi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Yudi di Telanai. Baik, Pak Yudi di Telanai. Langsung saja Pak, singkat saja. Baik, minta waktunya sebentar Mbak Omil. Ya. Yang saya sapa dulu Mbak Omil yang hormat Bapak Dr. Agus ya. Aku pengamat kebijakan publik di Jambi. Untuk pada sore hari ini, pada kesempatan ini ya, kita mengucapkan selamat tinggal 2024 dan tentu selamat datang ya. Tahun 2025 tinggal menghitung kurang lebih 6 jam ke depan akan hadir 2025 4 jam 00 nanti malam. Kita ketahui 2025 ini adalah tahun yang tidak baik-baik saja sampai akhir 2024. Ditanya dengan persoalan ekonomi global yang terus meningkat, eskalasi perang terus meningkat, dan daya beli menurun, bahkan orang miskin datanya banyak turun kelas, serta harga kebutuhan pokok meningkat. Bahkan 1 Januari 2025 diwarnai dengan PPN 12%. Jadi cukup mencekik masyarakat. Nah, kembali kepada badan publik atau penyelenggara publik. Tentu saya nggak kaitkan ini dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya, tentang keterbukaan informasi publik. Badan publik atau penyelenggara publik ini tidak cuma hanya melayani publik saja, akan tetapi juga keterbukaan informasi publik kepada publik. Ya, seperti misalnya contoh transparansi program kerja apa yang akan dikerjakan untuk rakyat, sumber pendanaan. Halo Pak Yudi, bisa Anda kecilkan sedikit volume televisi Anda di rumah, Pak Yudi? Ya, baik, lanjutkan. Jadi artinya pertanyaannya yang perlu Pak Agus jawab, 2025 ini apakah bisa mewujudkan badan publik atau penyelenggara publik itu untuk informatif dia. Jadi badan publik yang informatif. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Padahal sebenarnya Undang-Undang 14 2008 itu sudah lama, tapi tetap disembunyikan di dalam kolong mejanya. Jadi bagaimana publik mau mengetahui? Jadi masih tertutup, Pak Agus. Undang-undang udah 2008. Jadi itulah masyarakat tidak diberikan informasi publik. Sengaja pemerintah itu. Badan publik itu banyak. Legislatif, eksekutif, perusahaan, BUMN, BUMD. Itu 2005 itu jawabannya. Apakah informatif nantinya? Jadi itulah yang saya pertanyakan. Mudah-mudahan 2005 ini sudah terbuka semua. Baik pendanaannya, e-katalog dan sebagainya. Udahlah, nggak usah lagi tertutup lah. Harus terbuka. Baik. Prabowo pun sudah mencanangkan bahwa harus terbuka. Harus hati-hati dengan pendanaan, bocoran-bocoran pendanaan di daerah-daerah. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan ya kita dapat menjalankan 2025 ini dengan selamat, aman, dan sentosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Waalaikumsalam. Tadi mengatakan keterbukaan informasi publik. Mungkin barangkali ada sedikit relevansi antara pelayanan publik seperti itu, Bapak ya. Oh iya, setiap pelayanan publik itu harus diinformasikan
itu tadi alurnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, supaya masyarakat mudah untuk jadi tidak bertele-tele, tidak tanya sana tanya sini. Jadi setiap unit layanan publik itu sudah ada informasi tentang misalnya alur untuk mendapatkan pelayanan seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Yudi tadi, apakah di 2025 nih informasi kepada publik bisa kebuka? Sebenarnya informasi kepada publik itu sebenarnya sudah mulai terbuka untuk umum. Tetapi masih aparat-aparat pemberi di pelayanan publik itu sendiri masih ada yang masih belum masih merasa bekerja biasa-biasa saja gitu. Nah, oleh karena itu ini bukan mumpung ya, karena memang ada pemilihan umum serentak. Pelayanan publik itu tergantung dimulai dari kebijakan dari kepala daerah itu sendiri nanti seperti apa arah kebijakan seperti apa. Semua rata-rata kemarin di kampanye, di visi misi mereka itu rata-rata ada untuk peningkatan kualitas pelayanan publik itu mereka kampanyekan itu. Nah, mudah-mudahan nanti itu betul-betul terdesain dengan baik di rencana pembangunan yang mereka laksanakan 5 tahun nanti, dan itu diinformasikan kepada masyarakat. Apalagi sudah di era digitalisasi saat ini yang begitu luas. Sangat gampang sekali untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama utamanya dari visi misi yang akan diintegrasikan di rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun yang akan datang. Itu memang betul-betul harus diinformasikan, dan juga sebelum itu ditetapkan nanti juga konsultasi publik harus betul-betul nyasar ke publiknya gitu. Jangan konsultasi publik itu hanya orang-orang tertentu yang diundang. Apalagi yang memiliki kepentingan ya Pak ya. Baik, ini tahun 2025 ini begitu spesial Pak, karena memang kita sudah melewati kontestasi pesta demokrasi dan juga banyak pemerintahan baru juga yang hal-hal baru juga, harapan-harapan baru juga dari masyarakat. Tentu saja selain dari visi misi kemarin yang mereka tonjolkan pada saat pilkada kemarin ataupun juga pilkada serentak kemarin, ada perencanaan yang harus dibuat oleh pemerintah tentu saja, melihat real seperti itu di lapangan, apa saja yang harus dilakukan. Berbicara mengenai perencanaan, apakah pada kebijakan publik ini seperti apa masyarakat memiliki partisipasi Pak? Yang seperti Anda katakan, jadi jangan sampai ada orang-orang yang hanya memiliki kepentingan dia sendiri, harus orang-orang siapa saja yang harus dilibatkan dalam membentuk sebuah kebijakan publik, dan juga seperti apa pemerintah ini memastikan kebijakan publik ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Silakan. Kalau kebutuhan tentang pelayanan publik jelas dari berbagai bidang itu. Nah, lalu bagaimana mendesain itu? Itu kan itu. Ya. Bagaimana mendesain? Tentu dari diurut dari visi janji-janji politik itu. Kan diurut tuh. Nah, janji-janji politik itu harus diintegrasikan, didesain di dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, karena memang 5 tahun itu kan di jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Nah, setiap tahun harus progresnya harus. Nah, itu harus didesain dengan sebaik mungkin gitu. Nah, karena memang RPJMD yang diambil dari visi misi itu merupakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nah, terutama titik fokusnya itu adalah tugas pemerintah sebenarnya bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat itu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu ini desain perencanaan pembangunan itu harus mengarah kepada kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, ya, dan ekonomi terus berkembang dengan baik sehingga bisa menekan pertumbuhan ekonomi daerah bisa meningkat, pelayanan meningkat, dan pendapatan masyarakat juga meningkat. Tenaga kerja bisa lapangan kerja terbuka dengan baik. Nah, kebijakan itu memang harus harus dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah seperti itu. Dan karena itu rule yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ya, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Dia harus melakukan di proses bisnis apa, bisnis utamanya itu apa. Nah, karena untuk hakikat sekarang kita bicara otonomi daerah ini,
sebenarnya otonomi daerah itu bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Tentu kualitas. Kualitas dia menitik beratkan kepada kualitas. Itulah tugas pemerintah daerah sebenarnya. Gitu, Mbak. Tidak hanya saja menggonta-ganti kebijakan, tapi juga meningkatkan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Dan juga 5 tahun itu waktu yang sangat singkat sebenarnya, Pak. Pasti banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah daerah ini, khususnya yang memang betul-betul bersentuhan dengan masyarakat, pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi, apa yang betul-betul harusnya mereka lakukan untuk menyusun perencanaan-perencanaan sesuai dengan target yang mereka tetapkan di awal pada saat kampanye kemarin. Pak Agus, silakan. Jadi semuanya itu dikaitkan dengan pelayanan publik, termasuk akses, bagaimana akses masyarakat itu lancar, jalan gitu. Nah, untuk jalan ini, untuk infrastruktur jalan, bagaimana masyarakat lancar untuk membawa hasil produksi, hasil pertaniannya mereka. Nah, tentu diperlukan jalan-jalan yang baik. Nah, di kebijakan Menteri Keuangan itu ada arah kebijakan anggaran itu sudah ditetapkan sebenarnya oleh Menteri Keuangan. Ada mandatory spending, dan itu jangan lupa pemerintah daerah nanti dalam rangka menyusun RPJMD itu jangan lupa bahwa ada arah kebijakan penganggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Ada mandatory spending SG, dia beralamat. Nah, pemerintah pusat itu di dalam DAU-nya itu sudah dialamatkan sekian rupiahnya untuk jalan, sekian rupiahnya untuk pendidikan, sekian rupiahnya untuk kesehatan. Itu membuktikan bahwa pelayanan publik itu dikawal betul oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, dana-dana itu tidak boleh dibagi ke urusan-urusan yang lain. Harus betul-betul fokus di tiga bidang tadi, infrastruktur, KPU-an, kesehatan, dan pendidikan seperti itu. Lalu juga sekarang kan ada juga dengan pemerintah pusat juga dengan dana bagi hasil misal. Nah, itu juga untuk bagaimana hak-hak masyarakat untuk mendapat pelayanan di bidang perekonomian. Seperti itu, ada DBH sawit segala macam, itu betul-betul bisa untuk akses jalan yang baik, untuk UMKM dan segala macam, sehingga betul-betul kebutuhan masyarakat bisa Nah, ini juga harus betul-betul dihitung oleh pemerintah daerah dalam rangka penyusunan baik provinsi, kabupaten kota. Seperti itu, Mbak. Oke, perencanaan telah dilaksanakan. Eksekusinya seperti apa, Pak? Untuk bisa konsisten seperti itu, dan juga nanti kita bisa melihat tingkat keberhasilan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Apakah ada memang penilaian seperti itu ataupun juga penghitungan yang bisa menghitung tingkat keberhasilan nih dari sebuah kebijakan publik ini ternyata dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, atau sebaiknya kebijakan publik ini harus diganti dengan kebijakan-kebijakan yang lain? Iya, ada yang harus diubah. Apa? Di dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, selama ini saya perhatikan bahwa kelembagaan instansi pemerintah daerah itu sering melaporkan ke bupati, ke bupati wali kota, ke gubernur, Pak, kita kekurangan dana. Ya, itu selalu menjadi permasalahan. Selalu jadi permasalahan. Artinya apa? Mindset itu harus diubah. Mindset itu, Mbak. Karena tugas kita ini meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Mindset itu berubah gitu loh. Bukan uangnya itu. Artinya ketika suatu instansi, kepala instansi itu berbicara dengan pimpinannya, kita kekurangan dana, maka dia berpikir output. Bagaimana dapat kucuran dana yang besar gitu untuk kegiatan, selesai kegiatan, selesai habis. Nah, ke depan harus berani, dan tidak harus berani saja, memang harus dilakukan bahwa orientasi dalam perencanaan pembangunan itu harus outcome. 1 rupiah uang APBD itu harus berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu yang maka di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah harus dimulai dari proses bisnis. Apa sih bisnis utamanya dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan? Karena kita akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, tentu yang berkenaan. Tentu melihat minimal dari 6 indikator makro pembangunan.
terutamanya di sektor kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu akan sejalan. Nah, di IPM juga bagaimana kualitas sumber daya manusia bisa meningkat, tentu dengan pelayanan publik yang ada di bidang pendidikan dan kesehatan itu terus ditingkatkan. Karena itu dananya ada. Kalau ada kepala dinas yang masih bicara dana kesehatan dan pendidikan kurang, berarti ada yang salah. Ya. Karena Mindset sudah harus dirubah, diploting. Harus dirubah bahwa Rp1 uang APBD itu uang rakyat, harus berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Gitu. Baik. Ini sejauh yang Anda lihat 5 tahun kemarin ini, kita sudah melewati dengan pemerintahan provinsi yang lama dan juga kita akan berlanjut nanti. Apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi saat ini, baik itu dari sektor pendidikan, di mana memang ada dana Dumisake ya Pak ya? Dana Dumisake, apakah itu sudah menyentuh masyarakat dan juga Dumisake untuk kesehatan? Bahkan Dumisake ini memang dibuat sedemikian rupa untuk kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor. Anda melihatnya seperti apa dan juga apa evaluasi yang barangkali bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi ke depan untuk lebih baik lagi dan juga untuk masyarakat, Pak? Silakan. Dumisake ini sebenarnya dia program di visi misi kepala daerah di 5 tahun yang lalu. Nah, termasuk dari dia di karena kita berbicara Rp1 uang APBD itu harus berdampak kepada masyarakat. Kalau memang ada Dumisake untuk beasiswa, seperti itu, dia harus sampai kepada masyarakat. Nah, misalnya kita harus merancang program itu harus tepat sasaran, gitu, seperti itu, Mbak. Gitu. Karena dan konsepnya itu harus konsep bahagia. Contohnya begini, beasiswa kalau kita berikan, misalnya ada beasiswa 5 juta 1 tahun kepada anak sekolah di siswa-siswi SMA, SMP 5 juta. Terus kita kucurkan uang 5 juta. Apakah itu tepat sasaran? Dia sampai. Tapi tepat sasaran belum tentu. Karena yang mendapat kucuran dana itu kan orang-orang kelompok-kelompok yang kurang mampu yang mendapat beasiswa seperti itu. Nah, tujuan untuk memberi beasiswa itu kan untuk apa? Untuk membeli peralatan sekolah, untuk pakaian kebutuhan anak sekolah. Maka itu harus tercapai, harus bisa tercapai. Tapi apakah untuk kebutuhan 1 tahun cukup 5 juta itu? Saya kira tidak. Nah, oleh karena itu juga kalau saya berpikirnya begini, beasiswa yang nilainya kecil seperti itu lebih baik barang yang kita berikan. Walau uangnya itu disetor ke rekening penerima, tetapi yang terima nanti kan ibunya. Sambil pulang dia, wah ini ada yang perlu dibeli. Itu bisa menjadi tantangan juga Pak, dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ya, sangat. Padahal sudah direncanakan sedemikian rupa oleh pemerintah, namun realisasinya kadang-kadang kita lupa menghitung. Kebutuhan masyarakat sambil jalan, sambil ke pasar, dia ambil uangnya di pos, kantor pos, ibunya ngambil. Malah bayar listrik ya Pak ya? Bisa bayar listrik, tidak jadi beli sepatu, tidak jadi beli buku, seperti itu. Lebih baik itu paket. Supaya apa? Itu tepat sasaran, dan anak yang menerima itu, ibunya juga nangis, seperti itu. Nah, itulah seperti contoh-contoh program bahagia. Dia tepat sasaran, dan betul-betul sampai tujuan kita memberikan itu, supaya selama 1 tahun anak siswanya itu tidak memikirkan, ibunya juga tidak memikirkan lagi untuk kebutuhan sekolah anaknya, seperti itu. Itu salah satu contoh dari segi pendidikan. Untuk kebijakan publik sendiri Pak, di Provinsi Jambi ini kemarin kita tahun 2024 sempat marak juga truk batu bara. Gubernur Jambi juga mengeluarkan kebijakan untuk surat edaran agar angkutan batu bara itu tidak boleh lagi melewati jalan umum dan juga harus melewati aliran jalur khusus. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Sempat, namun juga banyak kita lihat oknum-oknum yang barangkali tidak mematuhi aturan tersebut. Bahkan juga dari yang mereka lakukan itu juga berdampak buruk pada masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitaran jalan ataupun juga pengendara lainnya seperti itu. Pak Agus, silakan. Kebijakan itu kembali kepada kepada kewenangan. Bahwa urusan pertama SDM itu sebenarnya 100% sudah ditarik ke kementerian SDM.
Nah, apapun namanya yang menyangkut dengan pertambangan, apakah mau batu bara, mau emas atau apa, itu adalah urusannya Menteri SDM. Siapa tanggung jawab? Menteri SDM. Apakah gubernur? Tidak. Terus apa? Tapi kebijakan untuk lalu lintas seperti itu? Ya, untuk di bidang ketertiban umum, untuk pelayanan ketertiban umum, gubernur punya kewenangan. Ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya, tetapi untuk memberi izin menggunakan jalan nasional, itu bukanlah kewenangan gubernur. Seperti itu. Nah, polemik itu penting. Makanya Pak Gubernur, kita mendorong Pak Gubernur untuk bagaimana pengusaha-pengusaha ini itu betul-betul membangun jalan khusus, karena memang di Undang-Undang Pertambangan itu usaha-usaha pertambangan itu wajib memiliki jalan khusus, jalan tambang seperti itu. Tidak boleh menggunakan jalan umum. Nah, kalau undang-undangnya melarang ya jangan dong gitu. Tetapi masalahnya kan tidak seperti itu. Tidak cukup seperti itu. Dalam penyelenggaraan negara ini juga kebutuhan masyarakat, misalnya Pak Gubernur kan jadi dilema itu. Mau stop apa yang narik itu juga masyarakat. Baik, nanti gitu. Kita akan bahas dan juga lanjutkan Pak Agus terkait dilemanya. Dan terkait batubara kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Anda kembali bersama kami di Jambi Bicara, pemirsa, dan masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Agus ini terkait kebijakan dan juga pelayanan publik untuk masyarakat Provinsi Jambi. Kita sudah di segmen terakhir. Pak Agus, boleh Anda berikan statement dan juga closing kesimpulan Anda dan juga terkait dengan rekomendasi Anda ini terkait perbaikan kebijakan publik di masa yang akan datang, tentunya di tahun 2025. Silakan, singkat saja. Baik, pelayanan publik itu merupakan hak konstitusional rakyat. Itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pemerintah daerah dan pemerintah harus terus-menerus untuk berupaya melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik. Nah, oleh karena itu juga setiap periodisasi setiap tahun berjalan, pada akhir tahun berjalan, pemerintah daerah sendiri harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kebijakan pelayanan publik seperti itu. Nah, hasil-hasil evaluasi itu harus menjadi fokus untuk perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, tentu dimulai kalau memang regulasi yang kurang baik, regulasinya diperbaiki sehingga betul-betul hak-hak masyarakat untuk mendapat pelayanan dari negara melalui pemerintah daerah atau pemerintah itu betul-betul bisa dipenuhi. Seperti itu, Mbak. Oleh karena itu ini 2025 ini adalah momen yang paling tepat bagi pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan. Nah, harus lebih fokus kepada bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik. Baik, artinya memang evaluasi itu diperlukan dan juga pemerintah tegas dalam mengambil kebijakan ketika itu sudah dan tidak harus berani memberikan reward dan punishment. Ketika berhasil diberi penghargaan dan kalau melakukan kesalahan harus dihukum. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus selaku pengamat kebijakan publik telah hadir bersama kami membahas mengenai kebijakan dan pelayanan publik untuk masyarakat Provinsi Jambi. Sehat selalu Bapak dan pemirsa. Demikianlah wawancara kita bersama dan juga dialog kita bersama Pak Dr. Agus ini terkait kebijakan pelayanan publik, dan kita harapkan tahun 2025 harapan-harapan masyarakat terkait pemerintah itu bisa sesuai dan juga bisa berjalan dengan baik. Dan pemirsa, akhir kata saya Umil Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.